Nyimak video ini. Wacana penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendapatkan penolakan dari hampir seluruh fraksi di DPR RI. Sebanyak 8 dari 9 fraksi kalau betul memang Ketua KPU didorong oleh partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang akan kita pilih, itu berarti memang kita sudah masuk ke dalam era partai politik ingin menjadi partai komunis yang menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif. Sebab dengan pencoblosan nama partai, maka ketergantungan pejabat publik kepada pengurus partai yang menentukan nomor urut dan keterpilihan akan sangat tinggi sekali. Itulah yang menyebabkan kemudian wibawa mereka dalam negara akan sangat besar sekali. Sebenarnya ini adalah tradisi komunis. Menurut saya ini krisis besar yang dihadapi oleh semua partai politik karena memang mereka tidak meneruskan tradisi berpikir demokratis. Partai-partai ini hanya mau kekuasaan, tapi tidak mau berpikir, tidak mau pengetahuan. Saya kira ini harus menjadi wake up call bagi kita bahwa sistem totaliter ingin diimplan secara lebih permanen di dalam negara kita. Berbahaya sekali. Pemilu legislatif di Indonesia saat ini masih menganut prinsip proporsional terbuka. Sistem ini digunakan untuk memilih anggota DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten kota. Di era sebelum kemerdekaan, berdirinya dan lahirnya partai itu dilahirkan sebagai alat untuk perjuangan meraih kemerdekaan dan berkuasa setelah merdeka. Dan perjuangan partai itu terwujud ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Di era setelah kemerdekaan, partai politik pun tidak akan lepas dari roh, dari jiwa pendiriannya itu. Partai politik itu bukan milik pendirinya, tapi milik kader, alias milik rakyat Indonesia. Dalam era demokrasi, Indonesia menganut negara demokrasi. Itu pemilu diatur menurut undang-undang. Ya. Undang-undang dasar pasal 22 ya ayat 3 itu dikatakan di situ pemilihan umum, peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan perorangan. Jadi namanya pemilihan umum calon legislatif itu pesertanya adalah partai politik, bukan perorangan. Kalau perorangan itu sudah diwadahi, ya namanya pemilihan DPD, kemudian pemilihan presiden, kemudian pemilihan wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, itu yang diikuti perorangan. Jadi kalau pemilu itu dalam undang-undang dikatakan bahwa peserta adanya partai politik, yang jelas itu pemilu itu dilakukan dengan proporsional tertutup. Jadi bukan memilih orang, tapi memilih partai. Memilih partai itu bukan sederhana memilih partai, tapi memilih visi, misi, dan ideologi partai. Itu yang dipilih. Jadi orang yang mengatakan bahwa pemilihan umum dengan proporsional tertutup itu melanggar, itu salah. Justru yang menghendaki pemilihan umum dengan proporsional terbuka itu yang menyeleweng, menyimpang dari intisari undang-undang pemilu.
Dasar pasal 22 ayat 3. Pemilihan umum profesional terbuka itu adalah sebuah variasi pelaksanaan pencoblosan, bukan harga mati, dan itu bisa direvisi ketika itu mengalami banyak masalah. Ya ternyata kan pemilu kemarin menyebabkan masalah teknis, kemudian pencoblosan perhitungannya membuat kesulitan, memakan waktu yang panjang sehingga menelan korban. Itu sebenarnya harus dipikirkan, bukan masalah terbuka atau tertutupnya. Ada orang yang mengatakan, Fahri Hamzah itu mengatakan bahwa kalau tertutup itu adalah komunis. Nah, undang-undang dasarnya saja pasal 22 ayat 3 itu mengatakan bahwa peserta pemilu adalah partai. Lah yang menyusun undang-undang itu siapa? Kan DPR. Balik DPR-nya komunis. Masuk akal lah kalau membahas statement. Jadi saya ambil kesimpulan apa yang dikatakan PDI Perjuangan itu, baik terbuka maupun tertutup, PDI Perjuangan siap. Nah, itu pernyataan yang gentle, genuine sekali, cerdas, kemudian layak untuk dibanggakan. Pemilu secara tertutup itu memang sangat merugikan bagi partai-partai yang lemah dalam arti ideologi, lemah dalam arti struktural, lemah dalam arti misi dan visi, lemah dalam arti kaderisasi, lemah dalam arti ya kader-kadernya, karena dia tidak punya kader-kader, tidak bisa menciptakan atau melahirkan kader-kader yang bisa memimpin negeri ini, baik itu tingkat daerah maupun tingkat nasional. Bagi partai-partai yang kuat dan teruji itu gak masalah terbuka maupun tertutup. Yang jadi permasalahan itu kan karena ada peristiwa dan kasus di pemilu yang kemarin, sehingga perlu diperbaiki kembali ke inti dari pelaksanaan pemilu itu. Jadi tolong ya, kita sebagai warga yang baik, warga yang paham tentang hukum, jangan terprovokasi oleh statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang menyudutkan tentang komunisme, tentang totaliter. Dalam undang-undang pemilu itu juga partai politik itu punya marwah nasionalisme, diatur di undang-undang. Mana bisa totaliter, mana bisa menjadi komunis kalau undang-undangnya saja dipegang oleh partai politik. Dia tolong mengusulkan 8 partai yang mengusulkan undang-undang pemilu proporsional terbuka itu belajar dari pengalaman, belajar dari kemarin-kemarin. Dengan pemilihan terbuka itu hanya melahirkan partai-partai yang tidak berkualitas, kader-kadernya hanya mengandalkan popularitas, elektabilitas
dan modal serta nepotisme. Sedangkan sisi kualitas dan kapabilitasnya sangat-sangat dipertanyakan. Udahlah, kita mau tertutup, mau terbuka, yang penting Indonesia itu terbebas dari orang-orang yang hanya mengejar popularitas, elektabilitas tanpa kapasitas. Oke, jaya Indonesia, merdeka.